Tahun 2021 baru saja kita masuki, tapi sudah begitu banyak bencana alam yang kita hadapi di Indonesia. Mewakili RCRS, saya mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya bagi para keluarga korban bencana. Di saat seperti ini, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah banjir dan longsor itu hanya karena natur alam semata? Atau sebenarnya masalah etika dan politik? Misalnya hutan Kalimantan yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia, sekarang semakin gundul dan tidak mampu menahan banjir. Apakah itu salah hujan? Atau manusia yang terlalu serakah? Melalui kesempatan kali ini, saya ingin merekomendasikan sebuah buku berjudul Etika Lingkungan, karya Sonny Keraf. Menurut saya buku ini sangat menarik, karena jarang sekali isu lingkungan dibahas dari pendekatan filsafat. Dan sebaliknya, mungkin kita lebih familiar membahas filsafat dari segi sosial atau hubungan antar sesama. Tapi buku ini membuat kita bertanya-tanya, apa benar persoalan etika hanya untuk manusia? Jika ada hak asasi manusia misalnya, apakah kita merasa aneh ketika kita mendengar hak asasi hewan atau alam? Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh kaum awam. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, penulis menjabarkan perdebatan teori-teori etika lingkungan dan bagaimana masing-masing cara pandang ini menentukan sikap kita terhadap alam. Penulis mengkritik misalnya, pandangan antroposentrisme yang melihat manusia sebagai ciptaan paling mulia. Pandangan ini kerap ditemukan dalam agama-agama besar di dunia. Menurutnya, worldview seperti ini akan membenarkan praktik-praktik eksploitatif terhadap alam demi kepentingan manusia. Dalam bagian kedua, penulis memberikan contoh-contoh konkret dalam praktik kebijakan dan komitmen pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup. Ini akan sangat menarik karena penulis sendiri merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia. Buku ini kemudian akan ditutup dengan ajakan penulis untuk menggali kearifan masyarakat tradisional yang memperlakukan alam dengan lebih etis. Namun, apakah ini masih relevan dalam konteks masyarakat modern saat ini? Penulis juga akan mendiskusikan realisasi dan tantangan ide tersebut. Secara keseluruhan, buku ini sangat baik untuk memperkaya wawasan kritis kita dalam memandang alam. Kita akan tergelitik untuk merefleksikan worldview kita masing-masing, dan bagaimana worldview ini mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Sekian pembahasan buku kali ini, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.